kebinekaan global, ya. Jadi hari ini kita mendapatkan ada 5 topik sebenarnya ya untuk pembahasan kebinekaan global. Tapi yang kita akan bahas di sini adalah yang topik kelima, menuju sekolah damai. Kalian mau nggak kira-kira sekolah kita menjadi damai? Mau ya. Nah, karena kita akan belajar itu. Nah, sekarang sebelum untuk tujuan pembelajarannya, kenapa Ibu mengambil tema tentang sekolah yang damai? Karena Ibu kepengen anak siswa-siswi adalah untuk mampu menganalisis apa saja ancaman dan kerentanan yang terjadi di sekolah. Yang pertama, ya. Yang kedua, tujuannya yaitu mampu menganalisis apa saja kapasitas yang dimiliki di sekolah. Nah, kemudian sekarang sebelum lanjutkan ke masalah yang lebih dalam, Ibu mau tanya kepada kalian, bagaimana lingkungan sekolah yang Anda dambakan? Apa yang kalian dambakan? Seperti apa, Jessica? Yang bersih. Yang bersih, boleh ya. Yang kedua, siapa lagi yang mau jawab pertanyaan nomor 1? Tidak ada pembulian. Tidak ada pembulian. Baik. Ada lagi? Bagaimana lingkungan sekolah yang Anda dambakan? Tidak ada sampah. Tidak ada sampah di mana-mana. Siapa lagi? Angkat tangan. Siapa lagi? Siapa? Oh ya. Aman. Aman dan nyaman. Aman dan nyaman. Ya. Ada lagi? Nah, jadi cukup banyak ya yang kita dalam lingkungan yang sekolah yang kita gambarkan, yaitu aman, tentram, bersih, ya, dan higienis. Nah, yang kedua, untuk pertanyaan yang kedua, apa saja langkah-langkah yang Anda lakukan untuk mewujudkannya? Nah, langkah-langkah apa yang untuk mewujudkannya? Jangan buang sampah sembarangan. Jangan buang sampah sembarangan. Bagus sekali, Kesia. Ini Kesia, ayo, siapa lagi? Langkah-langkah apa? Langkah-langkah apa saja yang akan Anda lakukan untuk mewujudkan sekolah kita itu damai? Langkahnya apa saja? Harus kerjasama. Boleh. Ayo, bagus. Siapa lagi? Ada? Nah, baik. Yang nomor 3 sekarang. Apa saja tantangannya? Tantangan dari untuk lingkungan yang akan kita gambarkan untuk menanggapi itu tadi. Kan yang langkah-langkahnya untuk mewujudkan tadi apa tadi? 1? Jangan buang sampah. Nah, jangan buang sembarangan. Nah, tantangannya apa? Kalau misalkan kita itu tidak jangan buang sampah sembarangannya. Tantangannya apa? Menjaga lingkungan. Menjaga lingkungan sekolah. Bagus. Itu ya. Jadi tantangannya adalah menjaga lingkungan sekolah, menjaga ketertiban sekolah, mentaati peraturan sekolah. Gitu. Baik. Kemudian, nah untuk aktivitasnya, sekarang kita akan coba aktivitas yang ada game di sini ya. Nah, tapi setelah dilihat untuk permainan game di sini itu adalah gagal. Artinya, misalnya kalau sekolah kita itu tidak damai, itu penyebabnya apa? Kayak macam game, kalau game ini kan gagal nih. Nah, kenapa kalau game itu kenapa kok bisa gagal? 1, karena apa? Tidak ada apa? Kerjasamanya, ya kan? Terus yang kedua, karena apa? Tidak tahu. Ayo siapa jawab? Kesalahan teknis. Kesalahan teknis. Siapa lagi? Main game nih, kamu main game, tapi ternyata gagal. Gak tahu, hah? Gak ada sinyal. Dari? Gak ada sinyal. Gak ada sinyal, bisa jadi. Kemudian yang paling penting, kenapa? Tidak tahu cara mainnya, gitu ya. Terus ada lagi? Kalau misalkan permainannya itu berupa kelompok, tidak apa?
Tidak ada kerjasama. Tidak ada kerjasama dengan tim. Gitu ya. Kemudian untuk selanjutnya, nah dari permainan tadi coba didiskusikan, renungkan beberapa pertanyaan ini. Mengapa permainan tadi gagal? Tadi sudah disebutkan ya. Nah yang kedua, apa yang harus dikuatkan untuk mengurangi resiko tadi? Tadi kan karena kurang kompak, terus kurang sinyal. Kemudian apa lagi tadi? Tidak ada apa lagi tadi? Tidak ada kerjasama. Berarti untuk menguatkan resikonya tadi harus bagaimana? Harus ada kerjasama dalam tim. Harus ada kerjasama dalam tim. Bagus pertanyaannya. Yaitu apa jawabannya dari Yolanda ya. Kemudian yang pertanyaan ketiga, jika dibolehkan menambah kartu kapasitas, apa yang Anda akan tambahkan? Permainan kartu misalnya. Kalau misalkan ditambahkan, tadi kayak permainan Uno, pernah permainan Uno ya? Nah, itu kalau seandainya kartunya kita tambahkan, otomatis yang ditambahkan lagi juga apanya? Kartunya. Satu, yang kedua, waktunya. Dan mengurangi kerentanan. Apa sih kerentanan itu? Kerentanan itu adalah hal-hal yang terjadi tentang keburukan ya. Dengan demikian resiko itu akan lebih kecil. Nah, itu adalah ternyata ancaman. Ancamannya itu bisa dapat datang dari eksternal dan tidak bisa dikendalikan. Dari eksternal itu yang tidak bisa dikendalikan. Contohnya seperti apa ancamannya? Contohnya apa eksternal? Yang tidak bisa dikendalikan. Yang meluap-luap apa itu namanya? Pembulian. Ya, betul sekali ya. Itu akibat dari apa? Akibat dari pembulian itu akibat dari apa? Suka bercanda ya? Berlebihan. Gitu ya. Nah, kemudian untuk rencananya itu terdapat dalam internal bisa dikendalikan, yaitu kurangnya wawasan atau kesadaran dan keterampilan. Kemudian titik lemah yang perlu perbaikan. Untuk kapasitasnya tentang kesadaran, kebijakan, fasilitas dan praktik baik. Praktik baik itu kita harus saling menjaga apa? Toleransi. Kemudian untuk membangun sistem meningkatkan kapasitas, itu konsepnya adalah apa itu sekolah damai? Sekolah damai, sekolah yang aman, yang menyenangkan, ya, menciptakan budaya damai. Kemudian komponen sekolah damai, kebijakan interaksi, promosi, sarana, dan partisipasi. Nah, dasar sekolah damainya itu adalah prinsip penyelenggaraan pendidikan demokratis, berkeadilan, tidak diskriminatif, yaitu hak asasi manusia, yaitu adalah disebut dengan HAM, nilai keagamaan, nilai kultural, dan nilai kemajemukan bangsa. Yang kedua adalah 10 hak anak, konvensi hak anak PBB. Yang ketiga adalah sekolah ramah anak. Nah, itu adalah ada peraturan dari menterinya, yaitu dengan PA nomor 08 tahun 2014. Ini yang ditayangkan di sini ya. Simak baik-baik videonya. Bu, yang aku mana, Bu? Ini video ini. Oh, ini punya aku. Bu dulu. Tidak. Makasih ya. Wi, mantri dulu. Dahan. Tidak boleh lagi saya sih. Ih, kamu tuh kenapa sih? Selalu aja panggil nama orang tua aku. Keterlaluan. Bercanda. Sama aja kali. Mana nih? Kita udah sering banget ngomongnya. Pasti munculnya nggak jauh dari sini. Terus kira-kira siapa yang berani nyuri uang gue ya? Mana duit gue buat bayar SPP lagi? Yang sering di sini, kalau kita lagi istirahat siapa? Si Boni. Yang penampilannya kurang siapa? Si Boni. Nah, penampilan gak jauh beda dari lawannya. Mau juga ya? Mana duit gue? Udah maaf. Udah sebanyak kosong. Boleh bisa berapa lah. Dia kan bisa kabur. Kan cuma
kemana tadi ada di kelas? Gue di kelas gambar, tiap hari juga gitu. Ah, gue masa. Apa-apaan kali ini? Iya. Jujur, saya iri melihat dirimu selalu dijemput sama ayahnya. Saya juga pengen jadi ajalmu yang bisa kompak sekeluarga. Saya juga pengen jadi ibu yang bisa jadi seniman. Aku nggak dapat cerita, Bu. Aku nggak punya teman ngobrol. Di rumah, ayah sama mama sahabat bentar, Bu. Sekarang kamu yang sendiri lagi. Semua jadi paham kan? Kalau dibicarakan baik-baik, semua pasti akan mengerti. Maafin aku ya, Bu. Nah, tadi merupakan suatu kisah nyata ya, yang dalam kehidupan kita sehari-hari kan ada yang seperti itu. Nah, kira-kira boleh nggak mencontoh seperti Tiwi? Tidak. Itu adalah yang Tiwi tadi contoh seperti apa itu? Suka memfitnah temannya. Kemudian suka apa lagi? Mengejek temannya. Terus suka apa? Manggil nama misalkan malu-malu dengan jadi kita tidak boleh seperti itu ya. Ya, ya. Oke, nah sekarang untuk kerentanan diskriminasi dan toleransinya itu adalah nih, diskriminasinya pembatasan, pelecehan atau pengucilan secara langsung ataupun tidak berdasarkan perbedaan agama, suku dan ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi dan aspek kehidupan lainnya. Jadi kita itu tidak boleh mendiskriminasikan. Misalkan contohnya di sini ada yang agamanya berbeda, ada. Nah, kita berarti harus saling menghormati, saling toleransi, ya, bisa ya. Nah, jadi jangan sampai terjadi seperti Tiwi tadi, bisa ya. Oke. Kemudian yang kedua adalah pemaksaan, yaitu memaksakan pihak lain berperilaku secara spontan, baik melalui tindakan atau tidak bertindak, dengan menggunakan ancaman, imbalan atau intimidasi atau bentuk lainnya. Nah, kita tidak boleh memaksakan kehendak teman kita. Misalkan teman kita mau beli, misalkan mau beli bakso ya, beli ini aja. Nah, seperti itu salah satu contohnya, nggak boleh. Kemudian terus suka malak, tahu malak? Jajanin gua dong, gitu, ya? Tidak boleh. Berarti kita harus saling apa? Saling menghormati agama lainnya, gitu ya. Nah, tidak boleh mengajarkan kebencian. Misalnya nih, Usai lagi suka nih ceritanya, suka sama Jessica misalnya. Nah, karena Jessica-nya tidak menanggapi, kemudian Usainya gimana? Nah, bukan mengajarkan kebencian sama si siapa? Daniel. Sama si Jessica tuh orangnya begini gitu. Boleh ya agar seperti itu? Boleh ya. Karena tadi setelah kita melihat atau menonton video yang ditampilkan tadi ya, nah kita ada aplikasinya untuk survei sekolah damai itu seperti apa. Nah nanti kalian isi ya untuk di aplikasinya dengan link yang tercantum di di layar berikut ini ya. Waktunya kita sudah habis. Kita cukupkan sampai di sini. Mari kita berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.